jurusan Pendidikan Matematika di LPDK Universitas Syahkuala, Banda Aceh. Instansi tempat saya bertugas di SMK Negeri 1 Penanggalan, Kota Sepuluh Salam, dengan nomor peserta 2015-06670008 bertepatan dengan hari ini, Selasa 17 November 2020. Saya akan membuat video praktik pembelajaran sebagai salah satu tugas uji kinerja atau UKIN PPD dalam jabatan 2020. Untuk itu, mari kita sama-sama menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disiapkan dulu. Duduk, siap, gerak. Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk, gerak, gerak. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi kalau dikatakan namanya baik-baik, Bapak saya di hari ini Lil Ipan Butu, Hadir Pak. Ana Suantri, Oke Pak, Aulia Fadila. ada Pak. Saya belum dipanggil? Sudah ya semuanya? Maka Ya, jadi untuk yang laki-laki silakan dirapikan dulu seragamnya, samakan dulu. Oke, silakan. Bapak lihat untuk kelasnya bersih. Tadi sudah ada satu ya. Nah, mungkin sekali-sekali ya, jadi harus memakai juga supaya agak nampak kinclong kelas kita. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, nantinya akan Bapak bagi di dalam kelompok. Ya. Ini ada berapa baris nih? Ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Oke, ada 4 kelompok di sini. Nanti Bapak bagi lagi kelompok-kelompok belajarnya. Oke, tadi ada 1, 2, 3, 4. Kita harus sepakat dulu. Untuk 1, kita akan menirukan suara hewan. Oke, nanti setiap kelompok akan berbeda-beda suara hewan yang akan kita tiru. Coba dulu kelompok 3, ini serentak ya. Maka gimana suara kambing? Yang harus serius ya, karena ini membutuhkan konsentrasi dan fokus adik-adik dalam nantinya belajar. Oke? Dengarkan instruksi berikutnya. Kalau seperti ini, berarti itu adalah 1. Silahkan nanti kelompok 1 bersuara sesuai dengan tadi kategori hewannya atau suara hewan ya, hewannya. Suara hewan. Untuk yang ini, itu untuk yang kode 2. Harus konsentrasi. Kita mulai dari SMK. Bisa. SMK. Ya. Ya, harus menjadi generasi-generasi yang semangat. Oke. Lain balik. Untuk semua. Sebagai daripada supaya lebih konsentrasi. Jadi di pertemuan ini kita akan melanjutkan materi kita terkait operasi pada matriks. Ini lebih tepatnya kepada perkalian matriks dengan matriks. Oke, Bapak harap sebelumnya jadi sudah mengingat kembali atau belajar terkait materi sebelumnya. Oke, Bapak mau melakukan review dulu. Siapa yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan ordomatriks? Ayo silakan adik-adik. Ya, silakan. Ordo Siap. adalah baris kali kolom. Ordo itu Adalah baris kali kolom. baris kali kolom. Nah, yang lain kira-kira ada jawaban atau tanggapan lain tidak? Sepakat semua?
Oke, ya benar yang disampaikan Rizka, bahwasanya ordo itu adalah baris dan kolom, atau lebih tepatnya lagi ukuran suatu matriks yang ditentukan oleh banyaknya baris dan kolom. Oke, terkait dengan materi yang lalu, ya penjumlahan dan pengurangan matriks. Ada yang bisa menjelaskan? Ya, penjumlahan dan pengurangan matriks itu dapat dilakukan bagaimana? Oke, silakan. Apabila memiliki ordo ya sama. Yang lain sepakat? Ya, tepat sekali. Jawaban Ana bahwasanya dua matriks dapat kita jumlahkan dan kita kurangkan apabila memiliki ordo yang sama. Nah, ya Bapak harap itu pengalaman atau pengetahuan yang lalu dengan adik dipakai ya. Oke, melanjutkan materi itu kita akan membahas mengenai perkalian matriks dengan matriks. Nah, adik-adik, seperti yang saya sampaikan di tempo lalu, matriks ini banyak ditemukan atau dimanfaatkan di bidang ekonomi. Pak, di bidang TKJ ada tidak? Ya, ada ya. Itu lebih tepatnya ke program komputernya. Nah, lebih jauh lagi ada yang dimanfaatkan untuk membuat kode sandi. Yang seperti di film-film James Bond ya. Nah, itu ada yang namanya untuk ini ya, kode sandi. Jadi kombinasi itu bisa digunakan menggunakan matriks. Tapi di sini kita nggak terlalu jauh untuk itu. Ya, perkalian matriks dengan matriks ini banyak dimanfaatkan untuk menentukan ya atau menyederhanakan perhitungan dari suatu data yang besar sekali. Mungkin ada yang bertanya, Pak, kenapa kita harus menggunakan matriks? Kenapa tidak dihitung manual saja? Nah, kalau datanya itu banyak, jadi maka ya itu akan kesulitan kita ini ya untuk menentukan hasilnya. Nah, ini jadi perkalian matriks dengan matriks itu dalam kehidupan sehari-hari banyak dimanfaatkan dalam bidang ekonomi seperti ini atau program linear yang menentukan harga atau ya kuantitas dari sebuah barang. Saya itu sedikit tentang perkalian matriks. Nah, selanjutnya nantinya pembelajaran ini akan Bapak bagi dalam bentuk kelompok-kelompok. Ya, Bapak sampaikan saja langkah-langkah pembelajaran kita hari ini. Nantinya Bapak akan menampilkan sebuah video dari permasalahan suatu matriks, ya perkalian matriks. Kemudian nanti adik-adik di kelompok masing-masing akan membahas, kemudian berdiskusi dengan anggota kelompoknya, kemudian akan mempresentasikan hasil diskusi itu, ya hasil diskusi melengkapi atau mengisi LKPD, dan kemudian dari semua rangkaian kegiatan atau langkah-langkah itu, Bapak harapkan adik-adik ya dapat menentukan hasil perkalian matriks dengan tepat, kemudian bisa juga menyelesaikan permasalahan kontekstual terkait perkalian matriks ya. Kontekstual tadi jadi ya permasalahan di dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemudian nantinya jadi akan Bapak nilai terkait ya di kelompok itu diskusi kelompok, kemudian bagaimana adik-adik berdiskusi tadi menyampaikannya, kemudian menguasai materi yang ada. Ya, dengan itu semua ya Bapak harapkan ya dapat mencapai tujuan pembelajaran kita pada hari ini, yakni ya menentukan hasil perkalian matriks dengan tepat dan menyelesaikan permasalahan matriks dengan matriks ini, perkalian matriks dengan matriks secara
tepat ya, atau lebih tepat tadi yang kontekstualnya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dari ya? Ada? Ya. Tidak ada ya? Nah, baik adik-adik, selanjutnya akan Bapak tampilkan video terkait permasalahan perkalian matriks dengan matriks. Jadi nantinya setelah itu baru ke kelompok. Oke, perhatikan baik-baik video yang Bapak tampilkan. Oke, baik adik-adik, video yang sudah Bapak tampilkan itu terkait dengan permasalahan perkalian matriks dengan matriks. Nah, di antara adik-adik yang sudah melihat tadi permasalahan, siapa yang bisa memberikan pendapatnya? Menentukan pupuk yang paling murah. Yang lain? Ya. Kalau menurut saya itu Menentukan opsi pemupukan yang paling murah. Ada pendapat lain tidak? Jadi sepakat ya, bahwasanya tadi video yang ditampilkan itu ya, itu menampilkan permasalahan opsional pemupukan yang mana yang paling murah. Nah, berarti tugas adik-adik nanti adalah tentukan atau selesaikan permasalahan itu. Oke? Nah, kalau seperti itu silakan adik-adik untuk menyusun kelompok masing-masing atau duduk di kelompoknya masing-masing. Ayo sekarang silakan masuk atau membentuk kelompok yang sudah Bapak bagikan tadi. Jadi Bapak akan membagikan LKPD, kemudian bahan nanti supaya adik-adik bisa sebagai bahan pembelajaran yang nanti akan Bapak bagikan. Oke ya, kemudian terus untuk LKPD silakan. Nah, jadi coba diperhatikan adik-adik, itu ada kaitan antara bahan ajar dengan LKPD. Ya, adik bisa menggunakan bahan ajar itu sebagai tambahan ya. Sebagai tambahan ketika nanti menyelesaikan langkah-langkah dari LKPD. Oke, sekarang sudah ada di tempat adik masing-masing, adik masing-masing. Silakan untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Apabila nanti ada kesulitan dan kendala yang tidak bisa dipecahkan di kelompok masing-masing, boleh nanti menyampaikan ke Bapak. Akan Bapak bimbing di kelompok masing-masing. Oke, silakan. Kalian kerjakan dulu ya di tabelnya ya, mana tabelnya? Minta ke tabelnya. Oke, silakan isi terus. Mana? Ada opsi pertama, ada kan? Diperlukan berapa? 145 urea. Ya, bagus. Itu tuliskan terus di tabel. Sudah membuat tabelnya ya? Dilanjutkan membuat matriksnya. Jadi ubah tabel, data tabel ke dalam bentuk matriks. Ada berapa tabel tadi? Dua yang sudah kalian buat ya? Nah, isikan. Ini sudah disediakan di dua matriks. Sesuai dengan tadi. Jadi akan ini ordernya berapa nih? 3 kali 2 1 ya kan? Ini 3 kali 1. Isikan, ini berarti apa? Ini tabel apa? Atau matriks apa? harga pupuk. Harga pupuk. Ya, isi terus. Ini berarti tabel jumlah pupuk. Nah, dilanjutkan nanti ke berikutnya ya. Sampai terisi semua. Terisi kemarin kali-kalikan dapatlah hasilnya. Oke, silakan. Sampai pada kesimpulan di belakang LKPD. Oke ya, ada kesimpulan di LKPD. Oke.
selesai kalau nanti sampai di angka ini. Oh, sudah dibuat bentuk matriks. Oke, tuliskan bentuk matriks yang sudah kalian buat di ya, ke LKPI itu. Nah, ini LKPI. Berapa? 263. Ya. Enggak, yang mana yang beda nih? Mana matriksnya? Ah, itu yang kamu buat gini. Bukan ini. Enggak. Ini yang kita sebaliknya, mengalihkan sebaliknya. Nah, ini sebaliknya. B yang dikali A. Dibalikkan pula ya Pak. Matriksnya yang kita balik. Nah, kalau yang ini bisa kan? Lihat saja, ini sama nggak? 5.400. Kali ini apa? Lupa. Berapa itu Pak? Kalau masalah ini. Baik, jadi tiba saatnya untuk kita mempresentasikan hasil diskusi kelompok adik-adik tadi yang sudah menyelesaikan langkah-langkah atau tahapan di LKPI. Nah, sebelum Bapak tunjuk, barangkali ada kelompok yang mau mempresentasikan terlebih dahulu terkait diskusi kelompoknya. Ya, siapa? Oke, silakan kelompok 2 dituliskan dulu, nanti baru dijelaskannya. Berikutnya kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Bapak harapkan di kelompok lain itu silakan untuk menyiapkan pertanyaan dan tanggapan terkait nanti apa yang dipaparkan oleh teman-temannya. Saya, oke, silakan kepada kelompok 2 Bapak persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dijelaskan oleh Rizka. 145 adalah jenis pupuk urea yang akan dikalikan dengan harga jenis pupuk urea 5.400. Dan 170 adalah jenis pupuk TCP yang akan dikalikan dengan harga 6.000. Dan hasilnya adalah opsi pemupukan pertama yaitu 2.643.000 dan opsi pemupukan kedua yaitu 2.668.000 dan opsi pemupukan ketiga yaitu 2.724.000. Silakan. Atau di kelompok masing-masing itu sama nggak dengan jawaban kelompok 2? Sama. Oke, kalau seperti itu silakan dibentuk dulu. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelompok 2 silakan kembali ke tempat dulu dan beri tepuk tangan. Untuk berikutnya Bapak mau satu kelompok lagi maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, sebelum Bapak tunjuk kelompoknya, siapa?
yang mau mengajukan presentasi? Oke, kelompok 4 ya. Silakan maju kelompok 4. Kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mereka. Jadi adik-adik di kelompok lain silakan untuk menyiapkan pertanyaan dan tanggapan ya. Kalau memang adik-adik belum menyelesaikan tadi atau masih kesulitan di kelompoknya. Oke? Silakan untuk kelompok 4 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi dan menurut kelompok kami tidak bisa dikalikan. Kedua matriks tidak dapat dikalikan. Oke. Dari kelompok lain ada yang memberikan tanggapan atau pertanyaan tidak? Ya, silakan. Kenapa nggak bisa dikalikan? Baik, saya akan menjawab dari pertanyaan kelompok 2. Karena tidak sama antara jumlah kolom matriks B dengan jumlah baris matriks A. Oke. Yang dimaksud tadi oleh kelompok 4 jumlah kolom pada matriks B ya. Di situ B itu adalah matriks pertama. Itu tidak sama dengan jumlah baris matriks A. Matriks A itu yang dikalikan tadi adalah matriks kedua. Jadi kalau tidak sama, maka tidak dapat dikalikan. Oke, bagus sekali pertanyaan dan jawaban dari kelompok 4. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 4. Untuk kelompok lain ada pertanyaan atau tanggapan yang lain? Tidak? Oke, kalau tidak ada, untuk kelompok 4 silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Ayo silakan dan beri tepuk tangan sekali lagi. Nah, coba kita membuktikan benar tidak hasil diskusinya tadi yang menggunakan aplikasi Excel. Jadi silakan nanti Bapak tampilkan dan adik-adik ikuti di kelompok masing-masing. Oke. Nah, tadi kan di langkah awal adik-adik sudah membuat yang namanya tabel. Tadi kan menggunakan Excel. Kemudian juga sudah membuat matriksnya. Nah, sekarang coba kita kalikan. Ini matriks apa yang 3 kali 3 ini? Matriks jenis pupuk. Nah, coba kita kalikan ya. Nanti kita ambil di sini sama dengan, silakan diikuti. Kemudian M mol. Sudah, kemudian kita sorot untuk datanya matriks yang A. Kemudian opsi yang ketiga 2.724.000. Sama ya dengan yang adik-adik kerjakan tadi ya? Sama. Nah, berarti yang adik-adik lakukan sudah benar. Coba kita lakukan hal yang sama untuk yang B kali A. Nah, sama dengan angka tadi, kita sorot dulu. Kemudian sama dengan M mol. Tekan Ctrl Shift Enter. Apa yang terjadi? Value. Ya, yang artinya formula yang kita masukkan itu salah. Nah, artinya kalau kita kaitkan dengan operasi perkalian matriks dengan matriks yang sedang kita pelajari ini, ya seperti juga yang dijelaskan oleh kelompok 4 tadi, ternyata B kali A itu tidak dapat dikalikan. Kenapa? Karena jumlah kolom pada matriks pertama tidak sama dengan jumlah baris matriks kedua. Jadi itu adalah syarat perkalian. Ya, secara tak sadar, jadi ternyata sudah belajar mengenai syarat perkalian matriks dengan matriks. Sebagai tambahan sedikit, untuk perkalian matriks, coba diperhatikan penjelasan Bapak, ya.
perhatikan konsep perkalian matriks yang ada di PowerPoint yang sudah Bapak tampilkan. Itu yang tadi syaratnya adalah tambah negatif 1 dikali 5. Ya, harus dia baris dengan kolom. Negatif 1 dikali 5. Oke. Berikutnya yang baris kedua dengan kolom pertama 0 dikali 1. Ya, 0 kali 1 ditambah 2 kali 3. berapa? 2 dikali 3. Nah, kemudian baris kedua dengan kolom kedua 0 kali 4 ditambah iya 2 kali 5. Nah, begini adik-adik, tinggal kita selesaikan perkalian dulu, baru kita jumlah. 5 kali 1 negatif 1 kali 3 negatif 3. Oke. 5 kali 4 20. Negatif 1 dikali 5 negatif 5. Berikutnya 0 tambah 6. Kemudian 0 kali 4 0 ya, tambah 10. Ayo kita selesaikan. Ini tidak sama tandanya dari ya. Maka ini negatif 5 kurang 3 2. Kemudian sama tandanya. Ya, makanya jadi 20 kurang 5 ya, positif ya. 15. Kemudian 0 tambah 6 0 tambah 10. Ya, sudah selesai untuk A dikali B. Ada pertanyaan tadi? Supaya Bapak jelaskan. Cukup jelas? Oke, kalau seperti itu kita lanjutkan. Dari pembelajaran kita yang tadi, atau yang sudah Bapak jelaskan juga, silakan ada yang memberikan kesimpulan. Oke, silakan kelompok 1 Windy ya. Ayo, Windy. Perkalian matriks dengan matriks dapat dilakukan apabila jumlah kolom pada matriks pertama sama dengan jumlah baris pada matriks kedua. Oke, bagus yang sudah disampaikan oleh Windy. Jumlah kolom pada matriks pertama itu wajib sama dengan jumlah baris matriks kedua. Maka dapat kita lakukan. Oke, ada tanggapan lain tidak? Ada yang memberikan kesimpulan lain tidak? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan adik-adik mengerjakan 2 soal ini. Ya, silakan kerjakan 2 soal ini. Tanpa kasih waktu 10 menit, adik-adik sudah menyelesaikan ya. Ayo silakan. Waktunya sudah selesai. Silakan adik-adik kumpulkan tugas mandiri tadi yang Bapak berikan. Adik kumpulkan adik-adik tentang menjaga protokol kesehatan ya. Sudah semua terkumpul? Oke, bagus. Ini nantinya akan Bapak nilai. Oke, yang mendapatkan nilai di bawah 80 nanti akan ada remedial ya. Oke. Nah, berikutnya setelah kita selesaikan semua tahapan, tadi sudah diskusi kelompok, sudah Bapak jelaskan juga, sudah juga menyimpulkan tadinya. Sekarang Bapak mau tanya tentang pembelajaran kita hari ini. Apakah sudah cukup menyenangkan atau memberikan tanggapan lah ya? Silakan. Ya. Oke, silakan di kelompok 3. Menurut saya pelajaran ini sangat membuat saya senang karena berkat pelajaran ini saya tahu cara menyelesaikan perkalian matriks dan dengan matriks. Cukup menyenangkan? Pak. Oke. Itu tanggapan dari temannya tadi, bahwasanya pembelajaran dari ini cukup menyenangkan juga ya. Cara tadi menyelesaikan permasalahan, cukup senang juga.
Dan tadi bisa mengoperasikan perkalian matris dengan sudah bagus ya. Oke. Nah silakan adik-adik untuk tetap belajar di rumah ya, di ruang materinya. Kemudian berikutnya atau di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai determinan dan inverse matriks. Jadi silakan secara mandiri adik-adik mempersiapkan belajar dan catat materi. Ya, sampaikan kembali untuk determinan dan inverse matriks ya. Bisa dipahami ya adik? Bisa. Oke. Kemudian juga tugas kelompok membuat catatan estetik ya. Akan Bapak berikan reward kalau adik-adik nanti membuat catatannya itu cukup indah dan rapi. Kami ada pertanyaan tidak adik? Tidak ada? Ya. Oke, kalau tidak ada, nanti ketika adik setelah ini pulang ke rumah tetap menerapkan protokol kesehatan karena kita masih dalam kondisi wabah pandemi ya, dari COVID-19. Oke ya. Kalau tidak ada pertanyaan lain, Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.